Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Sikunir dari Prodi Pendidikan Khusus, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado. Jadi saya akan menjelaskan tentang the expanded core curriculum atau kurikulum inti yang diperluas. Kurikulum inti yang diperluas memberdayakan siswa penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan mereka dan membuat pilihan mereka sendiri sepanjang hidup. Apa sih kurikulum inti yang diperluas itu? Kurikulum inti yang diperluas dibangun di sekitar 9 komponen inti. Jadi, siswa mengambil kelas yang didedikasikan untuk membangun keterampilan ini, dan guru juga membangun keterampilan ini ke dalam pelajaran akademik. Berikut adalah 9 bagian tersebut. Pertama, keterampilan akademik, kompensasi dan fungsional, termasuk mode komunikasi. Keterampilan kompensasi adalah keterampilan yang perlu dimiliki siswa untuk mempelajari keterampilan akademik. Siswa tunanetra harus belajar huruf Braille, misalnya untuk belajar membaca. Contoh keterampilan kompensasi lainnya termasuk simbol taktil dan bahasa isyarat. Yang kedua ada orientasi dan mobilitas atau OM. Kelas-kelas ini membantu mengarahkan anak-anak tunanetra di lingkungan mereka dan memberi mereka keterampilan perjalanan yang mereka butuhkan untuk bergerak secara mandiri dan aman di lingkungannya. Mengajarkan menggunakan tongkat putih, mempercayai pemandu yang dapat melihat, dan bisa juga menggunakan anjing pemandu yang sudah dilatih. Yang berikut keterampilan interaksi sosial. Karena anak-anak awas mempelajari hampir semua keterampilan sosial melalui pengamatan terhadap lingkungan dan manusia, ini adalah area di mana siswa dengan kehilangan penglihatan memerlukan instruksi yang hati-hati, sadar, dan eksplisit. Untuk anak-anak kecil, hal-hal seperti lingkaran pertemanan di mana siswa belajar konsep seperti berbagi dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Bagi remaja, memberi mereka kesempatan untuk sekedar bergaul. Selanjutnya, keterampilan hidup mandiri. Orang yang tunanetra perlu mengatur kehidupan sehari-hari mereka dengan cara tertentu untuk hidup mandiri. Area ini mencakup tugas dan fungsi yang dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk mengoptimalkan kemandirian mereka. Keterampilan seperti kebersihan pribadi, menyiapkan makanan, pengelolaan uang, dan pekerjaan rumah tangga. Berikut rekreasi dan kenyamanan. Keterampilan untuk memastikan kesenangan siswa terhadap aktivitas fisik dan waktu luang, termasuk membuat pilihan tentang bagaimana menghabiskan waktu luang. Area ini termasuk menjaga kebugaran fisik juga. Yang berikutnya, pendidikan karir. Siswa dengan kehilangan penglihatan paling diuntungkan dari pendekatan pembelajaran berdasarkan pengalaman, kunjungan terstruktur ke situs komunitas, dan diskusi dengan orang-orang yang melakukan berbagai pekerjaan, memungkinkan mereka untuk memahami konsep dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan tersebut. Mengingat tingkat nasional pengangguran atau setengah pengangguran orang dewasa usia kerja yang buta sangat tinggi, bidang ini perlu mendapat perhatian selama bertahun-tahun sekolah untuk membantu siswa dengan kehilangan penglihatan mengembangkan keterampilan kerja yang dapat dipasarkan. Berikutnya, teknologi bantu. Teknologi bantu adalah alat ampuh yang dapat memberdayakan siswa dengan kehilangan penglihatan untuk mengatasi beberapa hambatan tradisional terhadap kemandirian dan pekerjaan. Hal-hal seperti membaca layar atau screen reader, misalnya memungkinkan anak-anak tunanetra mengakses informasi secara online. Yang berikutnya, keterampilan efisiensi sensorik. Keterampilan ini membantu siswa menggunakan indera, termasuk penglihatan fungsional, pendengaran, sentuhan,
penciuman, dan rasa untuk mengakses keterampilan yang berkaitan dengan literasi dan mengembangkan konsep. Yang berikut self-determination atau pemahaman diri atau pengenalan diri sendiri. Menjadi advokat yang efektif untuk diri mereka sendiri sangat penting bagi siswa tunanetra dan disabilitas kompleks. Keterampilan memahami diri sendiri dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan tujuan masing-masing siswa. Jadi sangat penting untuk memahami diri, tahu apa yang mereka mau ke depannya, apa yang dia tidak suka, agar ke depannya mereka bisa menentukan tujuannya dengan baik. Jadi itulah 9 kurikulum inti yang diperluas. Kenapa kurikulum inti yang diperluas yang tadi kita bahas itu sangat penting? Karena keterampilan dasar yang dibutuhkan anak penyandang disabilitas untuk kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan di masyarakat harus diajarkan secara strategis dan diintegrasikan ke dalam semua aspek pendidikan mereka. Alasannya sederhana, karena imbalan pekerjaan ini berlangsung seumur hidup. Pikirkan seorang siswa penyandang disabilitas yang dapat tumbuh dan dapat hidup mandiri. Apa yang mereka butuhkan untuk berhasil? Mungkin yang pertama ada sebuah pekerjaan, yang kedua kemampuan untuk mengadvokasi akomodasi tempat kerja apapun, yang ketiga ada keterampilan untuk pergi ke dan dari bekerja secara mandiri. Yang keempat ada keterampilan untuk menavigasi toko kelontong. Yang kelima ada kemampuan untuk menulis cek atau membayar tagihan secara online. Kurikulum inti yang diperluas mencakup semua itu, dan fokus kurikulum sama pentingnya bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan intensif seumur hidup. Mereka hanya bermanifestasi berbeda. Misalnya, untuk seseorang yang mungkin lulus dan melanjutkan ke fasilitas tempat tinggal yang dibantu, mereka masih perlu mengetahui cara mengadvokasi dan berbicara untuk diri mereka sendiri dengan cara apapun yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Keterampilan advokasi diri dalam hal ini mungkin mengambil sendok untuk menandakan bahwa mereka lapar. Adapun kecacatan seorang anak membangun keterampilan hidup sebagai bagian dari pendidikan formal mereka adalah tentang menyiapkan siswa untuk menjalani kehidupan sepenuhnya setelah mereka lulus. Itu penting untuk menciptakan dunia yang benar-benar inklusif. Bagaimana mengadvokasi kurikulum inti yang diperluas untuk orang tua? Jadi untuk orang tua itu, jika anak Anda tidak menerima instruksi kurikulum inti yang diperluas, ini adalah cara Anda dapat mengadvokasi mereka. Pertama, temui tim pendidikan Anda dan minta penilaian yang terdokumentasi atas keterampilan anak Anda di masing-masing dari 9 komponen kurikulum inti yang diperluas. Selanjutnya, penilaian ini harus mencakup kekuatan dan kelemahan mereka. Yang berikut, minta tim Anda memperbarui tim perencana pendidikan individual atau IEP anak Anda untuk membuat tujuan baru sesuai dengan penilaian itu. Sebagai orang tua, Anda adalah pembela terbaik anak Anda dan anak Anda berhak untuk memulai percakapan. Terima kasih, itulah video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.